Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kita tahu bahwa tugas untuk mewartakan rahasia kerajaan Allah dan juga mengakui Yesus di depan umum adalah tugas dan panggilan semua orang yang telah dibaptis. Kita harus mengakui bahwa Yesus itu datang dari Allah. Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Yesus menyingkapkan rahasia kerajaan Allah itu. Dan kita semua pengikutnya, gereja, diberi tugas untuk meneruskan karya perutusan Yesus itu, yaitu mewartakan kerajaan Allah itu. Dan harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Rahasia kerajaan Allah telah disingkapkan oleh Yesus dan dinyatakan kepada para murid, dan itu tidak boleh didiamkan, melainkan harus diwartakan. Hal ini telah dilakukan oleh para murid, dilakukan oleh gereja sejak gereja perdana hingga saat ini. Dan banyak orang telah berusaha untuk mewartakan rahasia kerajaan Allah itu, dan agar bahwa banyak orang boleh beriman kepada Kristus. Gereja sejak awal telah berusaha untuk itu. Dan tentu semuanya tidak berjalan dengan mulus. Ada tantangan dan kesulitan.
Bahkan banyak orang telah mengorbankan nyawanya karena iman akan Kristus dan dalam usaha untuk mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah itu. Tantangan dan kesulitan, bahkan mengorbankan nyawa, ini tidak membuat gereja takut untuk mewartakan Injil dan mengakui iman akan Yesus. Pesan Injil hari ini sangat penting bagi kita, khususnya ketika iman kita akan Kristus itu berhadapan atau dihadapkan dengan situasi dunia pada umumnya dan khususnya situasi bangsa dan negara kita. Kadang sebagai kawanan kecil, bisa jadi orang Katolik itu merasa diri kecil dan takut mengakui imannya akan Kristus, terutama di depan umum. Banyak contoh bisa kita kemukakan untuk melihat kadang ada orang yang takut untuk mengakui Yesus di depan umum. Membuat tanda salib di tempat umum, ketika makan di warung saja ada banyak orang. Kadang ada orang yang takut untuk menyatakan imannya dengan membuat tanda salib dengan jelas. Kadang tidak semuanya orang berani untuk itu. Tuhan Yesus hari ini memberikan suatu kepastian, tetapi bukan kepastian yang berasal dari dunia. Kepastian itu ada pada Allah yang kuat dan penuh kuasa, bahwa hidup kita itu akan dipelihara, dilindungi oleh Allah Bapa di surga. Iman akan Yesus adalah jaminan bahwa kita akan selalu berada dalam lindungan Tuhan dan pemeliharaan Allah Bapa di surga. Maka kita tidak perlu takut kepada siapapun untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak boleh takut kepada manusia, melainkan harus lebih takut kepada Allah. Karena meskipun kita harus kehilangan nyawa, hanya tubuh fisik ini yang hilang atau dibunuh. Lawan kita itu tidak bisa berkuasa atas jiwa atau roh kita. Hanya Allah yang dapat membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Maka Yesus hari ini memberikan peringatan keras kepada kita bahwa barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, dia akan aku sangkal di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakui dia pula di depan Bapakku yang di surga. Jadi satu hal yang harus kita takuti yaitu hukuman abadi, hukuman kekal, yakni apabila kita menyangkal Tuhan Yesus. Orang yang menyangkal Yesus akan mendapat hukuman abadi, akan disangkal pula oleh Yesus di hadapan Bapa. Orang yang menyangkal imannya akan Yesus, apapun alasannya, dalam Injil hari ini konsekuensinya berat, yaitu hukuman kekal. Maka pesan Injil hari ini jelas bagi kita, yaitu bahwa janganlah pernah menyangkal Tuhan Yesus. Apapun kesulitan, masalah yang kita hadapi, kita harus memiliki iman yang kuat akan Kristus dan membuat kita justru semakin beriman dan percaya kepada Kristus. Dia memberikan jaminan pemeliharaan bagi siapa saja yang percaya dan mengakuinya. Yesus adalah pembela kita pada Bapa di surga. Maka kalau kita menyangkal Yesus yang adalah pembela kita, maka kita tidak akan mempunyai pembela lagi. Tuhan Yesus tidak akan membela kita kalau kita menyangkalnya. Firman Tuhan hari ini boleh dikatakan menantang, sekaligus mengingatkan kita agar tidak boleh pernah menyangkal Tuhan Yesus.
Tetapi firman Tuhan hari ini sekaligus juga menguatkan iman kita bahwa kita akan tetap dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Maka dituntut dari kita, yakni kita harus tetap setia kepada Kristus Yesus dan mau berani mewartakan Injil meskipun mengalami kesulitan dan tantangan, cobaan, bahkan kehilangan nyawa. Iman akan Kristus Yesus tidak akan lepas dari berbagai macam tantangan dan kesulitan. Dalam bacaan pertama kita mendengar Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan segala perkaraku. Banyak perkara tentu kita alami dalam hidup kita, dan hendaknya kita serahkan segala perkara hidup kita itu kepada Tuhan Yesus, karena Dialah pembela kita di hadapan Allah Bapa di surga. Saat ini tentu banyak orang memiliki perkara-perkara kesulitan dalam hidupnya. Maka firman Tuhan hari ini juga memberikan kekuatan bagi kita bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Ia akan memelihara kita. Tuhan tidak akan melupakan kita. Maka hendaknya kita tetap setia kepada Kristus dan gereja Katoliknya yang kudus, dan mau tetap mengakui Dia sebagai Tuhan dan pembela kita dalam situasi apapun dalam hidup kita. Lebih-lebih dalam situasi sulit yang seringkali kita alami dalam kehidupan ini, bahkan saat-saat sulit yang kita alami saat ini. Kita ingat akan sabda Tuhan Yesus hari ini, barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan kuakui di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Marilah semoga firman Tuhan hari ini kembali menyegarkan iman kita dan mengingatkan kita agar kita tetap setia kepada Yesus, dan dalam kesetiaan itu kita berusaha untuk hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita mau tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan dan jaminan hidup kita, dan dalam situasi sulit dalam hidup kita, kita ingat akan firman Tuhan hari ini bahwa Dia akan tetap memelihara, menjamin hidup kita. Dan janganlah pernah kita menyangkal Tuhan Yesus. Setialah kepada Kristus. Barang siapa atau siapa saja yang setia kepada Kristus, bertahan dalam segala situasi hidupnya, ia akan diselamatkan. Semoga kita semua senantiasa tetap setia kepada Kristus dan tidak pernah boleh menyangkal Yesus di depan umum atau menyangkal Yesus dalam kehidupan kita. Semoga Kristus senantiasa melindungi dan memberkati kita semua.